Hello everyone, hai! Apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Di video hari ini bakal ngomongin skincare, of course, but especially bakal ngomongin skincare yang hits banget, yang terkenal banget, yang banyak-banyak orang pakai, dan gue bakal review, kasih tahu kalian pendapat gue soal produk-produk tersebut. Dan yes, produk-produk skincare terkenal yang bakal gue omongin ini udah gue pakai, jadi ya udah tau lah perasaannya gimana. Nggak cuma ngomong-ngomong doang, kalau misalnya ini nggak berguna, no, I've tried them, I've used them, and I can tell you what if I like them or not. Dan karena banyak banget produk-produk skincare yang terkenal, gue kayaknya bakal buat video seperti ini lagi, dimana gue nge-review produk skincare yang terkenal. Just let me know aja kira-kira produk apa yang harus gue omongin atau nggak gue review. Dan spesifik untuk video ini bakal ada 5 produk skincare yang bakal gue omongin. Alright. Sedikit info lagi, kulit gue itu acne prone, gampang banget dapet jerawatan, oily di bagian T-zone aja sih, tapi nggak parah-parah banget, jadi nggak ekstrim. Dan banyak bopeng, banyak bekas jerawat, of course. Pori-pori gue pun besar, alright. So produk skincare terkenal yang udah pernah gue coba, yang pertama adalah dari Sisenka Perfect Whip Facial Wash. Obviously, facial wash ini produk facial wash, produk untuk nyuci wajah lo, oke, cleanser buat cuci wajah lo saat lo lagi mandi atau nggak lagi cuci wajah, air dibersihin pakai air gitu. Ya iyalah, tapi nggak semua sih, karena makeup remover juga bersihin wajah, tapi kan nggak pakai air. Nggak jelas banget sih, Lip. Udah. So gue pakai Sisenka Perfect Whip ini tahun 2018 dan pakainya itu lumayan lama, dimana gue beli ini berkali-kali. I would say maybe 6 months. 6-8 bulan, and it works fine. Dia bekerja buat gue, cocok-cocok aja, nggak bikin gue jerawatan, dan gue ngerasa emang dia bener-bener membersihkan wajah gue secara baik. Dia itu tipe So Sisenka Perfect Whip ini tuh foamy facial wash, dimana dia saat lu lu kucek-kucek di tangan lo itu ya berbusa, oke. Jadi dia bukan gel texture. Pokoknya tekstur dari si facial wash ini tuh pertama creamy, dan setelah lu of course lu gosok-gosok jadi akhirnya foamy. Gimana bersihinnya? Lah, taruh di kursi aja, dilap di kursi aja. So I know emang facial cleanser yang baik, yang sangatlah disarankan ke orang-orang itu adalah gentle facial cleanser, oke, gentle facial wash, dimana dia itu nggak terlalu kasar, nggak ngebuat wajah lo kering banget. Dan sayangnya si Sisenka Perfect Whip ini gak berasa gentle di wajah gue, alright, dimana dia itu berasa very drying. Saat 3-4 bulan gue pakai Sisenka Perfect Whip ini, gue merasa fine-fine aja. Emang dia bukan tipe-tipe yang menghidrasi ya, lu nggak bakal berasa kayak gentle facial wash, beda banget. Lu tetap berasa kering. But somehow saat gue pakai ini lebih dari 4 bulan itu, maksudnya makin lama gue pakai, dia itu malah makin kering. Dan saat gue selesai habis cuci muka gue beneran kayak ada yang lupas, alright. So it's makin kering. Dan beberapa minggu kemarin saat gue mulai pakai lagi, perasaannya tetap sama, dimana ini dia terlalu kering buat gue. Mungkin karena gue terbiasa pakai Cosrx X Low pH Good Morning Gel Cleanser, dimana dia jauh lebih gentle. Jadi saat pakai ini tuh kesannya oh my god, ini kering banget. Walaupun dia bersihkan wajah gue secara baik dan gak ngebuat gue jerawatan, gue gak terlalu suka karena itu terlalu kering. Berasa ketarik banget wajah gue setiap kali pakai. Gue langsung pengen buru-buru pakai toner, tau nggak? But kalau nggak salah mereka baru keluarin versi terbarunya di warna pink itu, dimana dia harusnya buat kulit kering. I don't know, pokoknya ada yang baru yang harusnya lebih gentle, maybe lebih menghidrasi dan gak sekering ini. With that said, mungkin gue gak terlalu rekomend ini produk karena dia terlalu mengeringkan. So yeah, jadi ya for me untuk Sisenka Perfect Whip ini terlalu kering, I don't like it anymore. I used to like it, I don't like it anymore. Produk skincare kedua sebenarnya bukan spesifik ke produknya, tapi lebih ke produk-produk yang brand ini berikan, karena brandnya tuh terkenal banget, yaitu adalah of course Hada Labo. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah light lotionnya, which means ini adalah toner, tapi bahasa skincare Jepang light lotion itu toner, milk itu moisturizer. You know what, I understand kenapa orang suka sama Hada Labo, karena first of all harganya itu very affordable. Ini harga toner yang isinya 150 ml itu cuma 50.000, dibandingin sama produk Korea atau nggak produk Jepang lain yang lihat di Sociola itu jauh lebih affordable. Tapi selain dari si light lotion yang gue pegang sekarang ini, gue tuh udah pernah pakai itunya, sabun cuci mukanya yang AHBHA, sabun cuci mukanya yang si Gokyujun, pokoknya yang warna putih, sabun mukanya yang warna putih dari seri sini juga, oke. Dan juga pakai yang warna merah juga pun gue pernah. Facial wash dari Hada Labo itu gue demen banget, especially series yang Gokyujun ini yang warna putih itu gue demen banget, karena gue berasa dia gentle, dia menghidrasi, nggak terlalu mengeringin, oke. Walaupun sama gue ngerasa setiap kali gue pakai itu komedo gue jauh lebih banyak, but at least dia membersihkan secara baik, oke, dan nggak terlalu ngeringin, nggak bikin gue jerawatan. Dan untuk gue nggak tahu lagi nama seriesnya, tapi lu tahu yang AHBHA, gue bakal taruh fotonya aja
aja di sini. Itu sabun muka yang AHBH juga gue pakai lumayan lama, tapi sama selama berjalannya waktu makin ngeringin, jadi makanya gue stop. Pengalaman gue pakai 2 facial wash dari Hada Labo itu sangatlah menyenangkan, cocok banget di gue, I like them. Gue nggak pakai lagi sekarang karena itu ada beberapa setbacknya lah. Pertama, dia terlalu bikin kering, yang kedua itu somehow komedo gue jadi lebih banyak. Performa untuk si lotion dan milk toner dan moisturizer dari Hada Labo ini tuh sangatlah beautiful. Oke, setiap kali gue pakai, gue merasa muka gue itu sangatlah terlembabi. It's beautiful. Berasa muka gue terhidrasi. Pokoknya perasaan muka terlembapi yang enak itu gue dapat dari lotion dan juga milknya. But however, nggak cocok setiap kali gue pakai lotion atau nggak milknya itu beruntusan muncul. Very disappointed dan juga very sad karena pertama of course harganya affordable, performanya bagus, enak dipakai di wajah gue, tapi gak bisa gue pakai berkelanjutan karena bikin gue beruntusan. Rata-rata orang terdekat yang gue saranin produk Hada Labo ini selalu cocok di mereka, which again nyebelin karena kenapa gak bisa cocok di gue tapi cocok di mereka gitu loh. So pada intinya kalau lu memutuskan untuk cobain produk Hada Labo, doa gue pasti akan selalu menyertai lu pada. Alright, gue harap lu gak bakal jerawatan, gue harap itu produk cocok buat lu. Dong deng deng dong, itu bunyi stasiun kereta api atau airport. Nah, tuh kan udah kangen banget gue kemana-mana. Produk skincare terkenal ketiga yang udah gue coba adalah dari si Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Basically sunscreen dari Biore, oke, yang seperti ini bentuknya. Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini gue pakai dari tahun 2017 dan untungnya cocok, oke. Artinya dia nggak buat gue jerawatan, kalau gue pakai aman-aman aja gitu, nggak ada iritasi or anything like that. So I'm not sure how you gonna describe this, tapi menurut gue kulit acne prone itu bisa dikategorikan dengan kulit sensitif, tapi bukan sensitif yang gampang iritasi, tapi ya sensitif berarti dia gampang jerawatan. Termasuk sensitif gak? Ada yang bilang itu termasuk sensitif, ada yang bilang enggak. Tapi kulit gue sih gak gampang iritasi, dimana dia muncul merah-merah atau gak gatel-gatel, jarang banget seperti itu. So when it comes to sunscreen tuh, of course hasilnya gak bakal kelihatan sekarang ya, karena sunscreen itu kan sifatnya dia lebih melindungi gitu. Dia melindungi lo dari penuaan dini dan juga melindungi lo untuk biar muka lo itu kayak bekas-bekas jerawatnya gak makin parah atau enggak, of course biar gak dapet jerawat, seperti itulah. Jadi setiap kali gue menilai sunscreen itu, gue lebih menilai dari performanya, oke, dan pengalaman, kenyamanan saat gue pakai produk itu. Dan untuk sunscreen Biore ini, bau alkoholnya lumayan strong, dia berasa lumayan berat saat dipakai, dan juga somehow saat gue pakai ini tuh gue berasa muka gue kayak filmy. Gue nggak tahu cara mendeskripsikannya gimana, tapi kayak silikoni gitu. Kayak kalau misalnya gue pakai primer silikon yang banyak banget, jadi ada sesuatu, jadi dia nggak meresap seperti itu. I don't know. Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini adalah chemical sunscreen, dimana dia melindunginya, I don't know how to explain it, chemical sunscreen, but basically dia nggak ada warna white cast-nya ya, jadi dia bukan tipe yang mantul gitu. Aman dipakai kalau kulit lo gelap, nggak ada warnanya sama sekali. Kalau lo nggak punya pilihan lain, ini bisa dipakai. Kalau gue nggak punya pilihan lain, pasti bakal gue pakai karena gue tahu sunscreen itu adalah suatu kewajiban. Tapi gue nggak bakal memilih ini kalau misalnya gue bisa milih. Kenapa banyak banget diribet-ribetin kata-katanya. Tiap kali habis pakai sunscreen ini, gue pegang wajah gue tuh berasa kayak muka gue licin, tapi bukan licin terlembapi ya, aneh, it's weird. Sama membuat muka gue berasa lebih oily daripada biasanya. Enak sih dipakai di bawah makeup ya, dia nggak ngebuat kayak piling gitu, nggak berasa gumpal-gumpal. Kandungan dan bau dari alkohol sunscreen ini tuh nggak mengganggu gue, tapi perasaan saat gue pakai sunscreen ini sangatlah mengganggu gue, oke. Berasa licin, aneh, berminyak banget, kulit gue bersinar banget, kling. Ini rata-rata negatif gak sih? No, wait, yeah. Kok rata-rata negatif sih, Lip? Aduh. Kalau ada yang nanya apakah gue rekomend sunscreen ini, maybe kalau kulit lo nggak oily banget, kalau kulit lo lebih kering dan normal mungkin bisa pakai. Tapi kalau oily banget gue nggak bakal rekomend karena lebih bakal jauh berasa. Produk skincare keempat yang terkenal ini itu sebenarnya udah gue pakai dari tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ada yang selalu nanya apakah gue udah coba atau enggak, updateannya gimana di saat gue udah update berkali-kali, yaitu dari si Some By Me Snail Trusika Serum. I think most of us tahu soal produk ini tuh ngeliat dari iklannya di Instagram, dimana ini produk itu ngaku dia bisa nyembuhin, ngilangin bopeng lo, oke? Bopeng, bekas jerawat bopeng yang dalam banget, yang geradakan. Saat gue ngeliat iklan itu, skeptis gue 100%, oke? Nggak ada gejolak dari jiwa gue yang percaya kalau produk ini tuh nyata. Reaksi gue saat pertama kali lihat iklan itu adalah no way.
Nggak mungkin ada produk tropikal yang bisa nyembuhin bopeng, oke? Nggak pernah ada produk lain, nggak pernah ada research yang mengakui kalau produk topikal beneran bisa menyembuhkan bopeng yang udah bertahun-tahun. I just do not believe it. Dan sebagai wanita berbopeng, of course lah harus gue cobain. Gila, ini produk murah banget kan, daripada gue harus laser berjuta-juta ke dokter, gue pakai produk ini aja bopeng gue bisa hilang. Oh my god. Tapi sayang si serum Snail Trusika itu nggak cocok di gue, oke? 2 minggu pemakaian muncul 2 jerawat gede di pipi sama di jidat 1. So ya, tapi sama gue masih tetap penasaran sama produk itu, apakah beneran bisa ngilangin bopeng atau enggak. Alasan utama yang bisa gue pikirkan kenapa gue nggak cocok sama si Snail Trusika itu, kenapa gue bisa jerawatan gede banget, adalah karena dia mengandung niacinamide. I think so far produk-produk yang mengandung niacinamide gak cocok di wajah gue, selalu buat jerawatan. Itu dia yang bisa gue simpulkan ya. Tapi still, apakah dia bener bisa ngilangin bopeng atau tidak, my friends? I don't know. Dari video-video review yang udah gue tonton, banyak yang bilang kalau itu produk beneran bisa ngilangin bopeng, tapi somehow di hati gue itu masih nggak percaya. Oke, so untuk si Snail Trusika ini emang dia nggak ngilangin bopeng buat gue, tapi at least satu sisi positifnya yang gue dari produk ini adalah dia tuh bener-bener ngebuat kulit gue glowing banget. Jadi tiba-tiba glass skin. Itu dia, gue suka banget efek-efek glass skin yang si serum ini berikan. Tapi bikin gue jerawatan, bopeng gue nggak ada pengaruhnya sama sekali, baru 2 minggu sih. Dan buat lo yang nggak tahu, sekarang gue lagi proses laser ya. Laser untuk ngilangin bopeng gue udah 3 kali sih kemarin, tapi karena corona ini jadi harus ditunda. Seharusnya sih udah selesai sekarang ya, karena sebulan sekali. But we'll see lah ntar ke depannya gimana. Kalau misalnya udah selesai, gue bakal buat videonya maybe. Tapi dari komen-komen yang gue lihat sih, kayaknya lu pada nyadar juga kalau tekstur wajah gue jauh lebih baik. I think so too. So itu dia tentang si Some by Me Snail Trusika. Udah gue coba, saya nggak cocok karena bikin gue jerawatan, bikin glowing. Nggak tahu apakah dia beneran bisa ngilangin bopeng atau enggak. Oke, produk skincare terkenal terakhir yang udah pernah gue cobain, udah sering banget ini gue julitin juga ya di produk. I'm sorry, tapi dari si Laneige Lab Lip Sleeping Mask. Sebenarnya produk oke. Sebenarnya ini produk itu nggak apa-apa. Oke, bekerja secara baik. Kayaknya gue julid dan gue bete karena dia harganya mahal. Di saat Emina harganya cuma 35.000. Dia beneran bisa efektif gak? Yes, gue ngerasa dia mengeksfoliasi kulit mati dari bibir-bibir gue. Bekerja gak? Yes, of course. Gue ngerasa dia membuat bibir gue jauh lebih lembab. Kayak dia itu ngebuat kulit-kulit mati di bibir gue itu lebih lumer gitu kan. Jadi saat lo gosok-gosok dikit ya langsung hilang itu kulit matinya. Ini kalau nggak salah gue beli September tahun lalu dan masih tetap gue pakai sampai sekarang karena gue tahu dia bekerja secara baik gitu loh. Sering gue lihat di Twitter katanya ini produk bisa mencerahkan bibir lo. I don't think so. Gue gak merasa dia mencerahkan bibir gue sama sekali. Bahkan si Emina pun gue gak ngerasa mencerahkan bibir gue sama sekali. Dia cukup untuk menghidrasi, untuk melembabkan aja. Itulah tujuan lip mask. Gue gak pernah denger lip mask yang ngaku-ngaku bisa mencerahkan warna bibir. Gak pernah deh. Bahkan si Laneige sendiri pun gak ngaku seperti itu. Dan apakah gue suka si Laneige Lip Sleeping Mask ini? Yeah, it's not bad gitu. Gue gak bakal bilang produk ini jelek, tapi gue bakal lebih rekomend si Emina aja. Cuma karena si Emina lebih murah. Ini ada travel size-nya sih yang 9 gram kalau nggak salah, dan harganya 35.000. Mungkin lo bisa beli versi yang itu daripada langsung full size-nya 20 gram. Emina juga dia isinya 10 gram atau 13 gram, harganya pun sama 35.000. Jadi terserah lah pengen milih yang mana. Gue lebih suka yang si Emina sih daripada si Laneige ini. But it's not bad. It's still a good product, cuma lebih prefer yang ini, oke? Karena cuma bisa 2 ini doang kayak gue bandingkan antara lokal atau enggak luar negeri, lokal luar negeri, lokal luar negeri. Oh, so itu di video ini mana gue nge-review produk-produk skincare terkenal yang udah gue coba. Oke, please let me know kalau misalnya ada produk-produk skincare di sini yang udah lu coba, pengalaman lu kayak gimana, dan also let me know kira-kira produk skincare terkenal apa aja di sana yang lu pengen gue review. Oh, dan I'm sorry ini telat, tapi selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin dari wanita tidak berdosa ini. Thank you so much for watching. Wash your hands, don't touch your face. Dadah. Dah.